Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini Kibledek masih membahas tentang weton pasangan. Jadi weton ini berpasangan dengan weton ini, itu hasilnya bagaimana prediksinya. Karena banyak sekali sobat-sobat Bledek yang bertanya tentang weton pasangan. Untuk beberapa weton pasangan sudah Kibledek buat videonya, kalian bisa cari di video Kibledek Kantil. Siapa tahu salah satunya adalah weton pasangan kalian. Untuk video kali ini yang mau Kibledek Kantil bahas itu adalah pasangan Selasa Legi bertemu dengan Kamis Pahing. Jadi pasangan Selasa Legi dengan Kamis Pahing itu hasilnya bagaimana? Kalian simak dari awal sampai akhir agar tidak salah paham, agar kalian bisa lebih mengerti ya. Jadi mungkin nanti ada perhitungan yang umpamanya sama-sama ketemu jumlahnya ini kok ada yang prosentasenya besar, ada yang prosentasenya kecil. Jadi kalian simak dari awal sampai akhir. Di sini Kibledek memakai 10 metode perhitungan. Meskipun di Primbon itu ada lebih dari 10 ya, bahkan bisa sampai 15 metode. Namun di sini Kibledek ambil 10 metode perhitungan yang intinya. Jadi minimal memang harus pakai 10 metode perhitungan. Oke, di sini nanti hasilnya adalah tingkat probabilitas. Probabilitas keberhasilannya berapa persen, tingkat probabilitas kegagalannya berapa persen. Nanti prediksi ini bisa kalian gunakan untuk alat mengantisipasi, alat untuk menganalisa maupun membuat rencana ke depannya. Oke, kita langsung saja untuk prediksi pasangan Selasa Legi dengan Kamis Pahing. Untuk metode pertama itu jatuhnya di kaya, Selasa Kamis jatuhnya di kaya. Itu positif, bagus ya. Kaya itu secara ekonomi itu tidak ada masalah, berarti secara ekonomi itu tercukupi, bahkan lebih dari cukup. Jadi penghasilan itu lebih besar dibanding pengeluaran, itu kaya. Lalu metode kedua selisih dari Selasa Legi dan Kamis Pahing ini jatuhnya dicintai banyak orang. Jadi pasangan ini itu disukai oleh keluarganya, oleh tetangga-tetangganya, itu berarti dicintai banyak orang ya, banyak disukai. Jadi kehidupan rumah tangga di sekelilingnya, kampungnya atau di keluarganya itu sangat disayang, sangat disuka. Oke, berikutnya metode ketiga. Metode ketiga di sini jumlah Selasa Legi dengan Kamis Pahing itu ketemunya 25. Itu jatuh di pegat. Jatuh di pegat itu atau pisah atau cerai. Jadi ini tidak bagus ya. Negatif. 1 negatif, 2 positif. Oke, yang berikutnya metode keempat. Metode keempat itu jatuhnya di Sangar Waringin. Sangar Waringin itu kalau menurut Kibledek Kantil itu masuk ke positif, karena Sangar Waringin itu sebagai tempat perlindungan, bisa untuk tempat perlindungan. Jadi pasangan ini itu bisa sebagai tempat tujuan perlindungan, bisa mengayomi dan sebagainya ya. Itu Sangar Waringin. Jadi menurut Kibledek Kantil itu masuk ke positif. Jadi sudah 3 positif, 1 negatif. Berikutnya metode kelima, Sumur Sinaba. Jatuhnya di Sumur Sinaba, metode kelima. Ini juga masuk ke positif, karena Sumur Sinaba itu bisa sebagai tempat tujuan orang-orang itu untuk belajar tentang pengalamannya dan sebagainya ya. Jadi untuk menuntut ilmu atau sharing tentang pengalaman dan sebagainya. Jadi kalau Sumur Sinaba masuk ke positif. Jadi sini sudah 4 positif, 1 negatif ya dari 5 metode ini.
Berikutnya metode keenam. Metode keenam adalah lungguh, jatuhnya di lungguh. Lungguh di sini Kibretek masukkan ke positif karena lungguh itu adalah bisa diartikan duduk atau kedudukan atau jabatan. Jadi pasangan ini bisa mendapatkan kedudukan atau jabatan di pekerjaannya, di masyarakat dan sebagainya. Itu 6, 5 positif, 1 negatif. Berikutnya metode ketujuh. Metode ketujuh jatuh di pati. Pati itu mati, itu berarti negatif ya. Jadi sudah 2 negatif, 5 positif. Metode ke-8 itu jatuhnya di gonto. Gonto itu bisa diartikan tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak dan sebagainya. Itu negatif. Sudah pasti negatif, berarti sudah 3 negatif, 5 positif. Berikutnya metode ke-9 jatuhnya di bejo. Bejo itu adalah beruntung. Beruntung, jadi keberuntungan ya. Bejo itu keberuntungan itu tidak bisa kita tiru karena keberuntungan memang pawaan atau hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan keberuntungan. Jadi ini bejo ini nggak bisa dilawan lah. Bejo itu atau beruntung itu memang takdir ya. Berikutnya metode ke-10 adalah elemen dari legi dengan paing. Legi dengan paing ini elemennya saling mendukung. Ya, legi mendukung paing. Jadi tidak menghancurkan ya, tapi legi mendukung paing meskipun yang leginya itu memang energinya tersedot oleh paing. Namun di sini karena legi bisa mendukung paing, di sini Kibretek masukkan ke positif. Oke, jadi kalau paingnya itu laki-laki, insya Allah yang leginya ini bisa mensupport yang laki-laki. Begitupun sebaliknya, kalau yang paingnya perempuan, leginya yang laki-laki bisa mensupport perempuan. Jadi kalau biasanya yang paing itu untuk karir dan sebagainya itu lebih tinggi dibanding yang legi kalau di pasangan ya. Oke, jadi dari ke-10 metode itu ada sekitar 7 yang positif dan 3 yang negatif. Kalau dilihat dari probabilitas ini 70% positif, 30% 70% itu berhasil, 30% itu gagal. Meskipun di sini ada hitungan di 25. Hitungan 25 itu pegat. Itu memang harus ada syarat-syarat tertentu jika kalau memang mau dilanjut ya. Nanti ini syarat tertentunya adalah mencari tanggal untuk akadnya. Tanggal akadnya untuk menetralisir perhitungan 25 ini. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan dengan 10 metode itu memiliki tingkat probabilitas 70% berhasil, 30% gagal. Jadi tinggal nanti kalau mau akad itu cari tanggal akad yang bisa menetralisir angka 25 ini. Lalu bagaimana kalau sudah menikah? Kalau sudah menikah tinggal kalian puasani weton. Jadi memang tidak semua yang jatuhnya di 25 itu probabilitasnya jelek semua, enggak. Salah satunya ini Selasa Legi ketemu Kamis Pahing itu tingkat probabilitasnya kurang lebih 70%. Mungkin nanti Kibretek bahas lagi yang angka 25 nanti jatuhnya mungkin tidak 70%, beda lagi gitu. Oke Sobat Kibretek, semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian. Jadi di hitungan primbon sebetulnya kalau kita lihat semua metode itu tidak bakal saklek ya. Memang ada beberapa hitungan yang memang tidak bisa di wah karena terlalu jelek. Cuman ada perhitungan yang kalau dilihat dari satu metodenya, satu metode penjumlahan neptu pasangan ini kan jatuhnya di 25 itu kan jelek, pegat, cerai. Namun itu bisa diakali lah atau bisa ditirakati atau bisa diruati lah. Jadi di Selawe ini itu nanti bagaimana cara meruatnya atau menirakati atau mencari tanggal akad yang
benar-benar bisa menetralisir dari efek negatif 25 ini. Namun kalau dilihat dari seluruh metode dengan 10 metode, ini belum tambah 5 metode lainnya ya. Kan ada kurang lebih 15 juga, ada 15 metode. Itu kalau dilihat mungkin prosentasenya memang bisa naik turun. Kemungkinan kalau dari 10 metode ini sebenarnya sudah 70%. 70% itu berhasil, 30% gagal. Lah tinggal nanti kita sebelum menikah ya ditirakati atau dicari tanggal yang benar-benar bagus untuk menetralisir 25 ini. Oke, begitu Sobat Budek. Semoga Sobat Budek bisa mengambil pelajaran dari konten dari Geblitek Kandil ini agar tidak saklek dalam memahami sesuatu hal. Kita harus melihat keseluruhannya. Jadi di primbon itu gunanya kita untuk memprediksi setelah itu kita cari solusinya. Kalau jelek cari solusinya, kalau bagus ya kita harus tetap andap asor atau harus waspada lah, jangan besar kepala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.